Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat datang di ibadah online CK9 Ministry. Saya mau mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tetap setia, tetaplah setia bersama kami di ibadah online CK9 Ministry. Saya mengimbau agar Bapak Ibu Saudara tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita semua tetap sehat. Pertama, gunakan masker ketika kita berpergian dan beraktivitas. Dua, sering-sering mencuci tangan dan gunakan hand sanitizer. Ketiga, jaga jarak dengan orang sekitar Anda 1 hingga 2 meter. Pada hari ini saya undang Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati, pikiran, dan Alkitab kita untuk kita memulai ibadah online. Dan pada hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita nyatakan definisi dari Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita mulai ibadah online ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Bapa, jika sampai dengan hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah kepadamu Tuhan, meski hanya melalui online ya Bapa. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengikuti ibadah online ini. Kami persiapkan hati kami, pikiran kami untuk Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, semoga ya Tuhan Engkau berkenan atas pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku alaskan doa ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, hari ini hari yang luar biasa. Kalau kita boleh datang beribadah, memuji nama Tuhan, kita akan satukan hati kita. Bapa yang baik, Engkau yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Sungguh saat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan kerjakan. Kami akan datang memuji, menyembah Engkau. Kami akan datang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahkan juga Tuhan, kami akan melakukan firman-Mu. Dari awal pertengahan sampai akhirnya acara ibadah kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang ambil alih. Tuhan, Engkau berdaulat Tuhan di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah menjadi kekuatan kami Tuhan. Engkaulah menjadi tempat perlindungan kami. Haleluya.
kekuatan. Amin Tuhan, Kaulah tempat perlindungan kami. Tempat perlindunganku Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan
Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Kau penuhi setiap kami. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin Tuhan. Kami akan bersorak dalam Kau Tuhan. Kau kekuatan kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami akan bersorak, kami akan menari, kami akan melompat di dalam Engkau. Saatnya kami akan menyukakan hati-Mu. Bertahtalah di atas pujian kami. Dalam nama Yesus, kami siap mengagungkan Engkau. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu, mari saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan agungkan Tuhan. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan, Allah kami. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah. memuji. Saya percaya ada gerakan roh Allah di sini, di hati, di tubuh, di jiwa dan roh, di timur, utara, selatan, barat. Yang percaya katakan haleluya, amin. Ada gerakan roh Allah, haleluya. Amin. Gerakan roh Allah mengalir saat ini.
Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kalau kita sudah bersuka, kita sudah memuji, bersorak menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman ini jadi rema dalam setiap hidup kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan untuk Natal kita hari ini. Mulialah nama Tuhan. Saya persilakan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Amin. Berkat-Mu atasku berlimpah. Mulialah
berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu, Yesus. Kau layak terima pujian tertinggi. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak diagungkan, Yesus. Raja di atas segala raja. Mulialah nama-Mu, Tuhan. Amin. Hambanya saya undang naik ke mimbar. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu, Yesus. Kau layak terima pujian tertinggi. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak Terima kasih Yesus. Raja. Raja di atas segala raja. Kau yang layak. Layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak Yesus. Raja di atas segala raja. Shalom, Jemaat HOG di Ambon dan Jemaat CK9 di seluruh cabang di Jakarta yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa dengan saudara pada hari ini untuk bisa membagi berkat firman Tuhan. Saudara, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Pada bulan Desember, bulan di mana hampir semua umat Kristiani di seluruh belahan dunia ini merayakan Natal. Dan hari ini saya juga akan berbicara tentang berita Natal. Judul khotbah saya adalah Natal melepaskan kita dari ketakutan. Saudara, selama manusia masih ada di dunia ini, manusia itu selalu diperhadapkan dengan berbagai ketakutan. Apapun golongannya, apakah dia kaya, miskin, tua, muda, perempuan, lelaki, semuanya pernah merasakan apa yang dinamakan ketakutan. Saudara, kita menjadi takut pada saat sesuatu yang mengerikan atau membahayakan serta mengancam hidup kita yang seperti terjadi hari-hari ini dengan adanya pandemi COVID-19. Saudara, takut itu normal, tapi hidup dalam ketakutan itu tidak normal. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk membaca berita Natal dari Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai ke-14. Saudara, di sini dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan
besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bara tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, dari pembacaan ayat-ayat tersebut di atas, itu menceritakan gembala-gembala tinggal di padang menjaga ternak-ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba ada malaikat yang datang mendekati mereka dan mereka sangat ketakutan. Saudara, saya mendapatkan di sini gembala-gembala itu adalah gambaran umat manusia. Sedangkan malam itu adalah gambaran daripada kegelapan. Hidup di dalam atau dunia penuh dengan kegelapan. Waktu kita tinggal di dalam kegelapan, kita akan hidup atau penuh dengan ketakutan. Sehingga kita tidak bisa melihat atau membedakan warna-warni kehidupan ini. Saudara, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengeruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, Natal melepaskan kita dari ketakutan. Saya mendapatkan ada beberapa hal yang membuat manusia hidup dalam ketakutan. Yang pertama, pikiran kita. Pikiran adalah medan peperangan. Waktu iblis menguasai seseorang, dia menguasai dulu pikirannya. Waktu dia bisa menguasai pikirannya, maka dia akan menguasai seluruh kehidupannya. Nah saudara, Ayub berkata di dalam Ayub 3 ayat 25-26, dikatakan begini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapatkan ketenangan dan ketenteraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Nah saudara, orang yang hidup di dalam ketakutan itu mengalami makan tak enak, tidur tak enak. Tuhan, oleh sebab itu saudara jangan membiarkan pikiran negatif saudara menguasai hati saudara, sehingga saudara tidak bisa melihat secara rohani untuk melihat karya Tuhan yang luar biasa. Nah saudara, mari kita selalu menaruh pikiran dan perasaan kita kepada Kristus Yesus, yaitu berpikir positif. Maka ketakutan kita akan lari, ketakutan akan lari dari kita. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, saudara perhatikan, pikirkanlah semuanya itu. Saya mendapatkan ini adalah perintah untuk kita. Kita mau berpikir positif, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, dan seterusnya. Kita harus mengandalkan pikiran kita. Artinya kita yang ngatur pikiran kita, bukan orang lain. Nah saudara, saya punya pengalaman atau punya kesaksian. Dasar latar belakang hidup saya itu selalu dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Selalu bayangin hal-hal yang belum terjadi dengan pikiran-pikiran, jangan-jangan terjadi begini, jangan-jangan terjadi begini. Nah saudara, bagaimana saya bisa merubah pola berpikir yang negatif menjadi pikiran yang positif? Saya membagikan pengalaman saya kepada saudara. Yang pertama, waktu saudara takut, waktu saudara khawatir, selaraskan pikiran saudara dengan firman Tuhan. Waktu kita takut,
bilang kepada dalam hati kita, jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan yang berjalan di hadapan kita, Dia yang memegang kita dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Kalau kita khawatir, kita bilang, Tuhan, firman-Mu berkata, jangan khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan di dalam segala hal apa yang menjadi keinginan hatimu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan pengucapan syukur. Nah, saudara, waktu saya mulai melaraskan pikiran saya dengan firman Tuhan, maka ketakutan itu akan sirna. Karena saya percaya firman Tuhan itu punya kuasa. Dan rahasia yang kedua, itu saya selalu mengisi pikiran saya dengan buku-buku yang memberi motivasi kepada saya. Buku-buku yang dengan judul berpikir positif, atau buku-buku yang membuat saya selalu optimis di dalam hidup ini. Itu yang membebaskan saya dari kebiasaan untuk selalu takut dan khawatir. Yang kedua, kenapa kita takut? Itu karena kita lebih mendengarkan manusia daripada Allah. Saudara, kalau saudara baca di dalam 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 35, itu diceritakan waktu itu Saul oleh Tuhan diperintahkan untuk segera membasmi atau membunuh bangsa Amalek dan rajanya dan semua binatangnya. Nah, saudara, ternyatanya dia tidak melakukan perintah Tuhan, dia lebih mendengar rakyatnya. Rakyatnya bilang, jangan, binatang yang bagus-bagus kita ambil supaya kita bisa persembahkan korban kepada Tuhan. Akhirnya jabatan dia sebagai raja dicopot. Tapi Daud itu selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan dia selalu berkata, dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Yang ketiga, mengapa kita takut? Karena kita lebih mengandalkan manusia daripada kekuatan Allah. Di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Saudara, waktu kita mengandalkan manusia, maka kita hidup di dalam kutuk. Dan kita akan dipenuhi dengan berbagai ketakutan. Karena kekuatan manusia terbatas, tetapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Sebaliknya, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, andalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita, maka berkat Tuhan yang melimpah akan datang memenuhi kita dan ketakutan akan lari atau sirna dari kehidupan kita. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, termasuk roh ketakutan. Nah, saudara, yang ketiga, yang selanjutnya keempat, kita selalu menengok ke belakang. Nah, saudara, kegagalan masa lalu seringkali membuat kita menjadi takut. Takut orang tahu masa lalu kita. Takut orang tidak mau bergaul dengan kita karena masa lalu kita. Tetapi kita lihat apa kata firman Tuhan. Zakaria 8 ayat yang ke-13. Dikatakan begini, dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut dan kuatkanlah hatimu. Wow, di sini dikatakan, apapun latar belakang saudara, masuk ke latar belakang yang gelap sekalipun, tetapi Tuhan sanggup menyelamatkan kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara, persoalannya asal jangan kita mengingat-ingat masa yang lalu, tapi kita harus tetap memandang pandangan rohani kita ke depan. Paulus di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Wow, saudara,
Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap pribadi, asal kita mau menyerahkan hidup kita kepadanya, sepenuhnya kepada Dia, berlindung dan melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Nah, saudara, contoh orang yang menengok ke belakang yaitu istrinya Lot. Waktu dia menengok ke belakang, dia menjadi garam. Dia menjadi tiang garam. Nah, saudara, saya mendapatkan ada kata-kata bijak yang berkata begini. Jangan membiarkan sesuatu yang sudah tidak bisa saudara rubah menghambat saudara untuk melakukan apa yang bisa saudara rubah. Masa lalu saudara sudah tidak bisa rubah. Saudara tidak boleh menengok ke belakang. Saudara harus memandang ke depan. Apa yang bisa saudara buat. Dan saya mendapatkan ada banyak orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu banyak juga yang berasal dari latar belakang yang gelap. Latar belakang yang tidak bagus. Tetapi mereka tidak mengingat-ingat yang lalu. Mereka selalu menatap ke depan. Secara rohani bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Nah, saudara, saya selanjutnya akan menyampaikan mengapa kita tidak perlu takut. Dari berita Natal yang tadi kita baca, ada 5 poin, ada 5 langkah yang membagikan atau menceritakan kepada kita tidak perlu takut. Yesus datang supaya kita tidak perlu takut. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-10 dari ayat yang tadi kita baca di atas, karena ada berita kesukaan besar. Dunia ini penuh dengan berita yang menakutkan. Ada berita kesusahan, berita peperangan, berita gosip, berita hoax, berita bencana alam, berita kecelakaan, berita sakit penyakit, berita kelaparan, berita krisis global. Tapi saya mau beritahu saudara, jangan takut, sebab ada satu berita, yaitu berita kesukaan besar, berita kabar baik, berita kemenangan, berita kepastian keselamatan, yaitu berita tentang kelahiran Yesus Kristus. Saudara, kelahiran Yesus Kristus membuat hidup kita menjadi berarti. Dosa kita diampuni dan kita menjadi orang yang pasti atau masuk di dalam hidup yang kekal. Di dalam Dia kita menjadi ciptaan baru dan kita bisa melihat karya atau kita bisa melihat karya Tuhan. Kita menjadi berharga di mata Tuhan. Hadirkan Yesus di mana saja saudara berada dan akan memberi dampak kepada dunia ini di mana saudara menjadi garam dan terang dunia. Saudara, kelahiran Yesus berarti kita melahirkan jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Kelahiran Yesus membawa keajaiban dan melepaskan kita dari ketakutan. Kelahiran Yesus membawa keajaiban karena Yesus sanggup mengubah keputusasaan menjadi pengharapan, kegelapan menjadi terang, kemiskinan menjadi kekayaan, kekalahan menjadi kemenangan, kegagalan menjadi kesuksesan, kematian menjadi kehidupan, air biasa menjadi anggur yang manis. Loh, saudara, di dalam Yesus ada kuasa dan mujizat yang dahsyat. Yesus adalah juru selamat yang sejati. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu takut? Karena kita mempunyai juru selamat. Di dalam ayat yang ke-11. Saudara, sebagai hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sebagai orang yang percaya, kita harus mengucapkan syukur. Karena Allah begitu sangat dekat dengan kita. Dia yang rela turun dari surga menjadi manusia dan semua orang yang percaya mengenal Dia. Dan Allah itu sangat mengerti kesulitan kita. Dia merasakan kelemahan kita. Dan Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi orang yang mengasihi Dia. Dia Allah yang menyertai kita, Allah yang Immanuel. Ia menyertai kita sampai di akhir zaman. Oleh karena itu, Allah selalu menyertai kita dalam suka maupun duka. Karena itu kita tidak perlu takut. Jangan takut terhadap goncangan, tantangan, masalah, dan cobaan. Karena Kristus atau Yesus sanggup memberikan jalan keluar di saat tidak ada jalan. Yang kedua, jangan takut dengan penyakit. Katakan dengan imanmu, oleh bilur-bilurnya saya disembuhkan. Berikutnya, jangan takut terhadap kegagalan, karena Dia Allah yang memberikan kemenangan dan keberhasilan. Jangan takut dengan masa depanmu yang tidak pasti, karena Dia selalu memberikan damai sejahtera dan hari depan yang penuh pengharapan. Jangan takut terhadap kekurangan. Dia Allah yang mencukupi dan Allah yang memberikan kita hidup di dalam segala kelimpahan. Jangan takut terhadap kematian, karena mati adalah keuntungan. Kita akan mendapat mahkota kehidupan serta hidup yang kekal. Saudara mau tahu obat takut? Adalah percaya pada Allah. Mazmur 59 ayat yang keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dan Alkitab berkata, sehelai rambut pun kita tidak akan gugur tanpa seizin Tuhan. Katakan kiri kanan saudara, jangan takut. Jangan takut. Yang ketiga, mengapa kita tidak perlu takut? Karena ada sejumlah bala tentara surga di ayat yang ke-13. Nah, saudara, suatu saat sejumlah pasukan Aram yang besar dengan kuda dan kereta perang mengepung kota Datan, tempat di mana Nabi Elisa dan bujangnya berada. Pagi-pagi buta, bujangnya bangun dan melihat pasukan tentara Aram yang begitu besar, begitu banyak, dia menjadi takut. Tapi Elisa berkata kepada dia, dan Elisa mulai berdoa, celikan mata rohaninya. Dan dia melihat bahwa pasukan surgawi, malaikat Tuhan jauh lebih banyak di sekelilingi mereka, lebih banyak daripada pasukan dari tentara Aram. Nah, saudara, sesungguhnya kalau kita melihat keadaan kita, jangan melihat dengan mata jasmani kita. Tetapi kita kalau melihat dengan mata rohani kita, kita akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Jadi tidak perlu takut. Jangan takut terhadap masalah dan tantangan yang besar yang mengepung saudara, tapi pandanglah kepada penyertaan Tuhan. Alkitab berkata Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang setia. Sejumlah tentara surga diperintahkan menyertai kita lebih daripada banyak masalah yang kita hadapi. Saudara, yang keempat, mengapa kita tidak perlu takut? Karena ada kemuliaan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Nanti saudara baca di ayat yang ke-14. Saudara, Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Dan masalah seberat apapun juga, Tuhan sanggup menyatakan kemuliaannya. Di balik setiap pertandingan ada mahkota. Di balik air mata ada sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita. Air mata Tuhan sanggup menjadi atau merubah menjadi mata air. Di balik masalah ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Asal kita selalu berharap kepadanya. Dan di dalam setiap masalah itu kita harus membawa kita untuk lebih intim dengan Tuhan. Jika hari-hari ini saudara berada di dalam lembah kekelaman, saudara punya banyak masalah yang sulit, hidup di dalam hal-hal yang berat, dan saudara mungkin berada di dalam persimpangan jalan, di lembah keputusasaan, saya mau beritahu saudara bahwa jangan takut karena Tuhan
menyertai saudara. Sekali-kali ia tidak pernah meninggalkan saudara. Sekali-kali dia tidak pernah membiarkan saudara. Saudara, jangan takut karena Tuhan kita selalu menolong kita. Dia memberikan kemenangan dan dia menyatakan kemuliaannya. Nah, saudara, saya mau membagikan pengalaman saya tentang masalah, persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Kalau kita meresponi dengan baik, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam hidup saya dalam dunia sekuler, beberapa kali saya pernah bersaksi ini, bahwa saya pernah mengalami masa-masa sulit di dalam usaha saya. Sampai-sampai mau bangkrut. Di dalam hidup kerohanian saya juga, saya pernah menghadapi tekanan stres yang sangat berat. Tetapi waktu saya melihat hari ini, saya melihat ke belakang, semua yang saya alami itu membuktikan Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Bahwa waktu saya mulai berharap dan bergantung kepada Dia, Dia menyatakan, saya ada. Saya akan menyertai engkau. Saya akan memberikan jalan keluar kepada. Dia menyatakan kemuliaan dalam hidup saya. Jadi saya mau beritahu saudara, waktu saudara berada dalam keadaan apapun juga, hari-hari ini, jangan bersungut-sungut, tapi bersyukur kepada Tuhan. Jangan takut, tapi Tuhan terima kasih. Engkau sedang menyatakan kemuliaan yang akan terjadi. Setelah kejadian ini, saya akan melihat kemuliaan Tuhan lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Kalau ada Yesus, maka semua beres. Kalau ada Yesus, semuanya akan jadi baik dan hidup kita akan menjadi berarti. Yang terakhir, yang kelima, mengapa kita tidak perlu takut? Karena ada damai sejahtera Allah. Saudara, kita semua membutuhkan damai sejahtera. Ada banyak keluarga yang hancur karena tidak ada damai. Gereja pecah atau terbelah karena tidak ada damai. Bisnis kacau karena tidak ada damai. Ada terjadi konflik di mana-mana karena tidak ada damai. Nah, saudara, jika saudara ingin mendapat damai sejahtera Allah, kunci yang pertama adalah berdamai atau berdamai dulu dengan Allah. Karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memenuhi atau yang membuat kita bisa berdamai dengan semua orang. Saudara, jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan sakit hati, tapi kita perlu memiliki hati seorang hamba untuk melepaskan pengampunan. Saya mendapatkan pengampunan, itulah yang memulihkan kita. Yesus berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bawalah damai sejahtera Allah dimanapun saudara berada. Maka saudara akan menjadi berkat dan berkat Tuhan akan menyertai saudara senantiasa. Saya tutup dengan satu ayat, Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Nah, saudara, hari ini pesan Tuhan kepada kita, jangan kita takut karena berita Natal itu memberikan kita ada berita kesukaan yang besar. Karena kita mempunyai juru selamat, karena ada sejumlah bala tentara surga, karena ada kemuliaan Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan karena ada damai sejahtera Allah. Nah, saudara, saya mengajak saudara mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Saudara pakai momentum hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari di mana kelahiran Yesus itu melepaskan kita dari ketakutan. Dan saudara, hari-hari ini kalau saudara masih dililit dengan ketakutan, dengan berbagai masalah, saudara pakai ayat-ayat yang telah saya sampaikan, saudara akan bebas dan saudara akan menikmati hidup yang penuh dengan berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu.
Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Saya mengajak kita tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan bahwa berita keselamatan, berita di mana Engkau lahir, itu yang membebaskan kita dari ketakutan. Karena Engkau datang, Engkau sebagai juru selamat. Engkau Tuhan datang juga yang membawa segala bala tentara surga. Karena ada kemuliaan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Karena ada damai sejahtera Allah. Sehingga kami Tuhan anak-anak-Mu tidak akan takut Tuhan. Apapun keadaan yang hari-hari ini mengancam kehidupan kita. Dengan adanya pandemi COVID-19. Tapi kami sungguh percaya perlindungan Tuhan sempurna. Mazmur 91 itu menjadi benteng kita, menjadi perlindungan kita. Kita aman terlindung di dalam kepak sayap. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Engkau tidak biarkan kami tinggal sendiri, tapi Engkau menyertai kami. Engkau datang ke dunia ini. Engkau lahir di muka bumi ini karena begitu besar kasih-Mu kepada dunia ini, termasuk kita semua anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, biar berita Natal, berita sukacita ini Tuhan, memenuhi hati kami, memenuhi kehidupan kami, di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah ancaman. Tapi kami percaya berita kesukaan yang besar itu, yang memberikan damai sejahtera, sukacita bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, biar momentum Natal ini merubah paradigma kami, merubah sudut pandang kami Tuhan, bahwa kami tidak sendiri, bahwa Engkau menyertai kami, Engkau yang membentengi kami, Engkau yang menyertai kami,
Engkau yang mengirim segala pasukan malaikat Tuhan yang luar biasa senantiasa menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera sukacita, berikan perlindungan yang sempurna. Engkau berikan juga Tuhan segala kebutuhan hidup mereka, Engkau cukupkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara, mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara, kita tetap dalam sikap berdiri dan saya mengajak saudara untuk mempersiapkan anggur, roti dan anggur. Kalau saudara tidak ada, boleh teh dan roti yang ada di rumah. Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau beritahu saudara bahwa perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri yang dilakukan untuk mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan serta pengorbanannya di atas kayu salib. Saudara, saya mengajak saudara, mari kita merenungkan segala kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saya mengajak kita untuk menyembah Dia, bersyukur kepada Dia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami semua telah berdosa dan Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Tuhan, sehingga Engkau rela turun dari surga untuk menyelamatkan kami. Terima kasih, Engkau menebus kami dengan darah-Mu. Tuhan, Engkau menyelamatkan kami, Engkau mengampuni dosa kami, Engkau menghibur kami, Engkau menegur kami kalau kami salah. Kami bersyukur, Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, perjamuan kudus ini juga merupakan satu sakramen. Artinya tanda dari sesuatu yang suci, yang mendatangkan anugerah atau berkat Tuhan bagi setiap orang percaya. Asalkan setiap orang yang makan dan minum roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus dengan cara yang benar. Artinya tidak menyimpan sakit hati, benci, dan dengki serta dosa. Mari saya mengajak kita untuk menguji diri kita masing-masing. Jika di antara kita ada yang demikian, marilah kita datang dan minta agar Tuhan sucikan kita. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Baik kami lakukan kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja, yang mendukakan hati-Mu, Engkau ampuni kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami mau Engkau layakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih Engkau telah melayakkan kami hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu untuk sehidangan dengan Engkau. Nah saudara, saya mengajak saudara siapkan roti dan anggur. Sebelum kita makan perjamuan kudus ini, saya membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita ambil roti tinggi-tinggi, tangan kanan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Angkat cawan anggur tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Saya mengajak saudara menyembah Dia. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan tubuh dan darah-Mu yang telah menyelamatkan kami. Yang memberikan kami kehidupan yang kekal. Oh, terima kasih. Tuhan, adakah syukur bagimu? Katakan lagi. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan, adakah syukur bagimu? Sebab hari ini Tuhan, adakah syukur bagimu? Angkat kedua tangan saudara, saya akan berdoa kepada saudara. Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di dalam berita Natal, di dalam bulan ini Tuhan, di mana kami memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan. Kami berdoa kepada setiap jemaat, setiap umat-Mu Tuhan. Dengan kelahiran Yesus, dengan memperingati hari kelahiran Yesus, mereka dibebaskan, mereka dilepaskan dari rasa ketakutan. Engkau bebaskan mereka dari ketakutan untuk mereka hidup dengan iman. Mereka melihat dengan mata rohani mereka bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, untuk mereka terus Tuhan bergairah di dalam hidup ini. Mereka boleh mengakhiri tahun 2020 dengan sukacita yang besar. Dan mereka juga Tuhan memasuki tahun 2021 dengan rasa optimisme untuk mereka meraih apa yang Tuhan sediakan bagi mereka dalam tahun 2021 ini Tuhan. Sesuai dengan tema yang Tuhan berikan lewat gembala-Mu, lewat gembala kami Tuhan. Bahwa tahun ini adalah tahun integrity. Untuk kami membentuk hidup kami supaya menyerupai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami percaya Bapak Ibu Saudara diberkati dengan pelayanan ibadah online kami hari ini. Untuk kegiatan-kegiatan CK9 Ministry, Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti di channel YouTube dan Instagram CK9 Ministry. Happy Sunday, stay safe and stay healthy. God bless you.